Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini materi kita tentang kenormalan data. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang analisis regresi, di mana kita mempelajari tentang regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Hari ini kita akan membahas tentang kenormalan data. Nah, pengujian kenormalan data. Yang pertama sekali kita akan bahas adalah tentang normalitas. Nah, pertanyaannya, apa itu normalitas? Jadi normalitas itu merupakan suatu uji yang kita gunakan untuk mengetahui data yang digunakan dalam penelitian kita itu, apakah data kita itu terdistribusi normal atau tidak, sehingga kita bisa menentukan jenis statistik yang kita pakai itu apakah statistik parametrik ataupun statistik non parametrik. Nah, sekarang kita akan bahas tentang normalitas data. Jadi ada beberapa poin penting untuk memahamkan tentang normalitas data. Nah, yang pertama, tujuan dari uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian itu yang pertama sekali adalah untuk melihat apakah data penelitian kita itu datanya memang terdistribusi normal atau tidak. Itu yang pertama. Nah, yang kemudian yang kedua, uji normalitas itu biasanya digunakan untuk mengukur data dengan skala ordinal, interval, dan rasio. Nah, sementara skala nominal itu merupakan statistik non parametrik, ya, karena jawaban dari penggunaan data nominal itu bisa seperti ya atau tidak. Nah, yang ketiga, jika kita menggunakan analisis statistik parametrik, maka uji normalitas data itu merupakan salah satu syarat yang memang harus kita penuhi, yaitu ya. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan tentang pentingkah uji normalitas itu, seperti itu ya. Nah, jawabannya adalah uji normalitas itu memang sangat penting dalam penelitian. Walaupun normalitas variabel tidak selalu diperlukan, akan tetapi hasil uji statistik akan lebih baik jika semua variabel itu terdistribusi dengan normal. Nah, jika variabel kita tidak terdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik itu akan terdegradasi dan tidak boleh digunakan. Artinya kita mengambil sebuah asumsi ya itu kurang jelas atau tidak bisa kita gunakan. Nah, dalam pengujian normalitas ada beberapa pengolahan atau ada beberapa software ataupun aplikasi yang bisa kita lakukan. Nah, ada banyak sebenarnya aplikasi untuk melakukan pengujian normalitas. Bisa dilakukan secara manual, bisa juga dengan menggunakan software. Nah, ada pun software yang biasa digunakan dalam penelitian itu dalam bentuk SPSS dan EBIUS. Tapi untuk kedepannya kita akan melakukan pengujian normalitas itu dengan EBIUS ya, tidak dengan SPSS, karena supaya tidak tumpang tindih antara materi praktek analisa data dengan ekonometrika. Nah, uji normalitas dengan SPSS hanya sekedar mengingatkan supaya bisa membandingkan antara penggunaan SPSS dengan EBIUS ya. Di uji normalitas dengan SPSS itu ada beberapa yang bisa digunakan dalam menentukan apakah data kita itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, yang pertama sekali itu adalah dengan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov dengan melihat nilai asim signifikansi to Taylor ya. Nah, itu kalau yang Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalau yang kedua itu bisa juga dengan menggunakan p-plot, artinya dengan melihat titik-titik sebaran ya dari hasilnya. Dan yang ketiga itu dengan menggunakan histogram. Artinya kalau bentuknya itu seperti lonceng sempurna, berarti ini data kita itu terdistribusi normal, dan kalau dia hanya berbentuk lonceng yang landai, itu berarti kemungkinan data kita itu tidak normal. Jadi yang lebih bagus ya kalau dengan SPSS lebih valid datanya itu dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, tapi tidak salah jika menggunakan dengan pengujian yang lain seperti p-plot ataupun histogram. Kalau dengan aplikasi EBIUS, maka yang kita lakukan adalah dengan pengolahan yang kita sebut dengan ujinya adalah Jar-Coebera. Jadi kita melihat yang pertama berapa nilai Jar-Coebera dan berapa nilai dari probability dari Jar-Coeberanya.
Nah, ada ketentuan dari Jar-Koebera. Jika penentuan normal atau tidaknya data dengan Jar-Koebera, yang pertama, jika nilai probability Jar-Koeberanya itu lebih besar dari 0,05, maka data ini dinyatakan normal. Dan jika nilai probability Jar-Koeberanya itu lebih kecil dari 0,05, maka data ini dinyatakan tidak normal. Nah, itu kalau kita memakai signifikansi 5%. Tapi kalau kita memakai signifikansi yang 10%, maka jika nilai probability Jar-Koeberanya lebih besar dari 0,1, maka data tersebut adalah terdistribusi dengan normal. Dan jika data hasil probability Jar-Koeberanya itu lebih kecil dari 0,1, maka datanya dinyatakan tidak terdistribusi dengan normal. Itu. Nah, apakah penelitian dengan statistik parametrik dengan data yang tidak normal dapat melanjutkan penelitian? Nah, ini ada pertanyaan yang luar biasa ya. Nah, kadang kita suka kebentrok ya dengan data, tiba-tiba lagi ngolah keluar hasil, ternyata ada data yang tidak normal, atau memang mungkin datanya tidak normal. Kadang ada yang lebih menganehkan lagi, nanti variabel X-nya itu datanya tidak normal, tapi variabel Y-nya datanya normal, atau justru bisa jadi kebalikannya. Nah, kalau seperti ini, apakah kita bisa melanjutkan penelitian? Nah, tadi syarat utama kalau kita memakai statistik parametrik itu adalah dengan syaratnya adalah data harus terdistribusi dengan normal. Jadi jika kita memakai statistik parametrik, maka kita harus memenuhi asumsi tersebut bahwa data kita harus normal. Dan jika data kita tidak normal, maka yang kita lakukan adalah melakukan pengobatan. Jadi kita harus melakukan pengobatan dari data penelitian yang kita miliki. Nah, tapi sebelum kita melakukan pengobatan, kita harus kenali dulu apa yang menyebabkan data kita itu tidak normal. Ada beberapa penyebab data tersebut tidak normal. Yang pertama, terjadi tumpang tindih 2 atau lebih proses, ya. Nah, jadi ada kelebihan proses atau misalnya terjadi tumpang tindih. Contoh misalnya dilakukan antara jumlah pendapatan, ya, jumlah pendapatan masyarakat. Nah, kemudian dengan istilahnya tumpang tindihnya adalah penghasilan neto dengan penghasilan bruto. Nah, ini adalah sebuah yang tumpang tindih ya, 2 lebih proses. Kenapa? Karena untuk mendapatkan penghasilan neto berarti awalnya dari penghasilan bruto dikurangi dengan beban-beban yang lainnya, kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kurangnya data diskriminasi, artinya datanya itu tidak beragam ya, atau datanya itu mirip dan sejenis ya. Ini juga bisa menyebabkan data itu tidak normal. Dan yang ketiga, yang penyebab data itu tidak normal, hasil dari data itu nilainya mendekati 0. Misalnya 0,5, ya ini sering terjadi ya. Ini sering terjadi untuk data-data melihat nilai dari probabilitas ya. Seperti return on asset, return on equity, net profit margin, ini sering terjadi ya untuk anak-anak akuntansi. Kalau untuk anak-anak ekonomi ini sering terjadi nilai mendekati 0 ya, seperti misalnya pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau untuk saat ini pertumbuhan ekonomi itu kebanyakan itu angkanya di atas dari 1 ya, angkanya di atas dari 1. Ini biasanya kasus yang sering terjadi untuk anak-anak perbankan atau anak-anak akuntansi, apalagi melihat nilai dari kemampuan dari probability sebuah perusahaan ataupun perbankan ya. Nah, bagaimana pengobatan data ketika data itu tidak normal gitu. Jadi jangan dihapus langsung, jangan buru-buru menghapus data ataupun mengganti variabel kan gitu. Tidak semudah itu mengganti variabel ya. Jadi kita lakukan dulu pengobatannya akibat data yang tidak normal tadi. Yang pertama itu dengan menggunakan semilog. Semilog artinya di sini ketika yang bermasalah itu adalah variabel X atau ada salah satu variabel X yang bermasalah, maka variabel X inilah yang kita logkan ya gitu. Nanti akan kita praktekin ya bagaimana misalnya kalau datanya tidak normal ya. Nah,
itu semi-log. Kalau memang datanya tidak normal adalah variabel X, maka yang di-logkan itu variabel X, tapi bukan satu variabel X aja. Kalau kita pakai regresi berganda, ada berapa banyak variabel X-nya, maka segitu banyaklah yang harus kita logkan, kan gitu. Nah, artinya misalnya variabel X kita ada 3, berarti X1 di-logkan, X2 di-logkan, X3 juga di-logkan. Nah, Y-nya biarkan, jangan di-logkan, itu adalah namanya semi-log. Atau kebalikannya, ternyata ketika kita lakukan uji kenormalan data, ya, uji normalitas, ternyata variabel Y yang bermasalah, kan gitu. Datanya yang tidak normal, ya otomatis variabel Y ini yang kita logkan, sedangkan variabel X-nya biarkan saja seperti itu. Nah, itu kalau kita pakai semi-log. Yang kedua, kita memakai dengan double log. Double log berarti bukan hanya variabel X-nya tadi yang dilogkan, tapi juga Y-nya dilogkan. Jadi X dengan Y itu sama-sama dilogkan. Nah, itu double log. Kemudian kalau ternyata semi-log tidak bisa, double log dicoba juga tidak bisa. Nah, salah satu yang lainnya itu adalah dengan menambah sampel. Nah, jadi kita harus melakukan penambahan sampel. Yang tadinya misalnya sampel kita 30, kita tambah 5 dulu, 35. Oh, masih juga nggak bagus, tambah lagi 40. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang sesuai aturan ya. Tapi andaikan ternyata semi-log tidak bisa, double log tidak bisa, ditambah jumlah sampel justru menambah ketidaknormalan data. Contohnya, apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah seperti ini, yang akan kita lakukan itu adalah dengan menambah jumlah variabel atau dengan menghapus jumlah variabel. Dan yang pasti yang kita hapus itu adalah bukan variabel Y, tapi adalah variabel X. Makanya kalau bisa, kalau teman-teman menggunakan regresi, gunakanlah regresi berganda dengan lebih dari 2 variabel X ya. Nah, terima kasih untuk penjelasan hari ini, karena nanti kedepannya saya akan praktekin gimana mengolah data uji normalitas dengan EVIUS ya. Nah, semoga teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, tadi sudah dengan penjelasan saya secara singkat tentang uji kenormalan data. Untuk materi detailnya akan saya kirim melalui handout ya ke grup masing-masing ya. Nah, hari ini kita mau praktekin bagaimana uji normalitas dengan menggunakan EVIUS ya. Nah, ini adalah tampilan EVIUS, pastikan teman-teman berada pada tampilan EVIUS ya. Nah, kemudian kalau misalnya sebelumnya sudah menyimpan data, maka kita pilih adalah file open, karena sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana memasukkan data di EVIUS ya, kemudian bagaimana menyimpan. Nah, ketika data itu tersimpan, nah langsung di file open EVIUS work file. Nah, langsung kita buat kemarin ada di mana. Nah, kebetulan saya simpannya di bahan ajar ekonometrika, saya simpan dengan latihan ES ya. Nah, itu tinggal saya klik, kemudian kita klik open. Nah ini kelihatannya teman-teman semuanya, ini adalah hasil yang sudah dimasukkan sebelumnya ya. Nah, ini datanya, pastikan datanya semuanya lengkap. Kemudian data yang PR juga kemarin lengkap. Ini yang data yang sebelumnya ya, waktu analisis regresi, latihan analisis regresi. Nah, untuk kita mengolah uji normalitas dengan menggunakan EVIUS, kita tetap pada estimate, artinya kita harus berada di hasil estimasi ya. Pastikan teman-teman sudah berada di hasil estimasi, baru bisa melakukan pengujian-pengujian yang lain, apakah mau melakukan nantinya uji normalitas ataupun pengujian yang lainnya. Itu kalau kita menggunakan regresi. Nah, caranya sama ya seperti yang saya infokan di video saya sebelumnya, itu dari quick, kemudian estimate equation. Nah, di sini yang kita jadikan variabel Y-nya itu adalah profit ya, saya beri dia kode PR, kemudian kita kasih spasi, jangan lupa kita buat C ini adalah sebagai untuk menginikan konstantanya,
di hasil estimasi nantinya. Kemudian kita kasih spasi dan variabel X-nya. Di sini variabel X-nya adalah BG. Nah, tinggal langsung kita okekan saja ya. Nah, saya akan bikin sebelah-sebelah biar kelihatannya. Nah, ini adalah hasil dari estimasi. Nah, setelah hasil estimasi untuk melakukan pengujian kenormalan data, itu kita tinggal pilih view, kemudian kita pilih residual diagnostik ya. Tadi adalah view yang ada di hasil estimasi ini ya. View yang ada di hasil estimasi ini, klik view, kemudian pilih residual diagnostik. Di sini yang kita pilih itu adalah histogram normality test. Ya, langsung. Nah, ini langsung hasil keluar ya. Hasil yang ini juga sudah masuk kategori adalah uji normalitas dengan EVIUS. Ini juga sudah bisa kita pakai. Nah, kemudian kita baca kayak ketentuan yang saya jelaskan tadi, kita dengan melihat nilai dari Jarque-Bera bisa. Ya. Nah, kemudian bisa lagi kita lihat dengan nilai probability. Tapi yang paling mudah adalah dengan melihat berapa nilai dari probability Jarque-Beranya. Ya, nah ini lihat langsung tadi ada ketentuannya, jika nilai probability Jarque-Beranya lebih kecil dari 0,05 itu berarti data kita tidak normal. Tapi kalau probability dari Jarque-Beranya lebih besar dari 0,05 berarti data kita terdistribusi dengan normal. Itu kalau kita pakai signifikansi yang 5%. Nah, kali ini kita pakai signifikansi yang banyak saja dipakai oleh para peneliti, yaitu 5%. Nah, kita lihat nih probability dari Jarque-Beranya itu ada 0,25 ya. Tunggu biar kelihatan lebih besar. Oh, nggak bisa ya, atau yang nggak berfungsi. Oke, di sini aja lihat 0,254188 ya. Di sini 0,254188. Nah, ini berarti nilainya di atas dari 0,05. 0,25 itu kan nilainya di atas dari 0,05. Berarti data kita terdistribusi dengan normal. Nah, kemudian ada permasalahan gitu ya. Ada mungkin pertanyaan. Ini kan secara keseluruhan. Bagaimana kalau saya ingin mengetahui data normalitas per masing-masing variabel? Nah, kalau untuk mengetahui data normalitas per masing-masing variabel, teman-teman bisa melakukan seperti ini ya. Blok di BG, di PR, kemudian klik lagi di BG. Oke, klik PR, tekan CTRL, kontrol ya, tekan CTRL di keyboard, tekan, jangan lepas CTRL di keyboard, kemudian pilih BG. Nah, sampai seperti ini ya. Kemudian klik kanan pada mouse ataupun di laptopnya yang klik kanan, kemudian pilih open dan lakukan S group. Oke, setelah terjadi S group seperti ini, kemudian kita pilih view, kemudian kita pilih descriptive stats, ambil yang individual sampel, klik sekali. Nah, ini kelihatan yang seperti ini ya. Kelihatan yang seperti ini, tinggal langsung di copy. Langsung yang dilihat apa nih? Nih, Jarque-Bera. Tetap ya, fokusnya pada yang ini, tapi dengan melihat nilai probability. Di probability-nya ini ada kelihatan 0,247456. Di sampingnya 0,461159. Artinya, baik dia profit ataupun bagi hasil, nilai probability Jarque-Beranya di atas dari 0,05. Artinya data kita kedua-duanya terdistribusi dengan normal. Nah, kalau hasil seperti ini mau dibuat ke dalam Word, tinggal Ctrl A, Ctrl C ya, kemudian pilih OK, kemudian buka Word ya. Nah, langsung kita bikin, kita ketik aja ya, data, bukan data, sorry,
hasil uji normalitas per variabel. Oke, kita langsung kontrol V aja. Nah, ini kelihatan seperti ini ya. Nah, untuk menampilkan kolom-kolomnya, teman-teman bisa langsung blok semuanya, kemudian pilih dan all border. Nah, ini kelihatan. Kalau mau mengcopy, oke, ini kita tutup aja ya. Oke, di delete ya, nggak apa-apa. Nah, kalau mau mengcopy yang ini juga sama ya, sama, tinggal Ctrl A ya, kemudian Ctrl C. Oke, copy ya, kemudian Ctrl V. Oke, langsung ya, sama seperti kesukaan mahasiswa, Ctrl C dan Ctrl paste ya, copy dan paste ya. Ini kesukaan mahasiswa, copy paste. Nah, langsung kelihatan ya, teman-teman bisa lihat nih, jelas ya angkanya di probability-nya 0,254188, artinya di atas dari 0,05. Data kita terdistribusi dengan normal. Ini kalau misalnya datanya normal. Nah, kemudian kalau misalnya Bu, tiba-tiba ini data saya tidak normal, apa yang harus saya lakukan gitu kan? Tadi ada solusinya adalah dengan melakukan semilog. Nah, bagaimana membuat semilog di tampilan eViews? Itu kita klik estimate ya, langsung aja di sininya, di depan dari PR-nya beri angka tulisan, ketik aja log, buka kurung, kemudian variabelnya ditutup kurungin. Nah, seperti ini. Ini kalau misalnya PR-nya yang mau dilogkan, kan semilog antara salah satu. Jadi kalau dia PR-nya yang mau dilogkan, yang bagi hasilnya jangan stop, jangan dilogkan, kan gitu. Nah, langsung kita klik OK. Nah, ini langsung kelihatan di sini ya. Kelihatan, teman-teman bisa lihat di sini langsung dependent variable keluar ya, infonya dependent variable itu log PR. Artinya itu sudah berbeda dari yang tadi ya. Nah, ini log PR. Nah, baru kita lihat lagi cara mengolahnya. Kalau udah seperti ini gimana Bu? Ya udah sama. Berikutnya itu langsung view, kemudian residual diagnostic, histogram normality. Tetap ya. Nah, ini permisalan. Ini tadi dengan menggunakan semilog atau ternyata bukan PR yang bermasalah Bu gitu ya. BG-nya yang bermasalah. Ya udah. PR-nya tetap ya, tetap. PR-nya tetap, kemudian di sini yang BG-nya yang kita logkan. Jadi kita ketik log, buka kurung, BG, jangan lupa tutup kurung, ya. Kemudian kita okekan. Nah, sama. Jadi langsung di sini log BG itu langsung keluar, langsung dilogaritmakan oleh eViews. Nah, PR-nya tidak, karena memang tidak dilogkan. Ini namanya semilog. Tadi Y-nya ya, PR-nya boleh dilogkan, BG-nya tidak, atau BG-nya dilogkan, PR-nya tidak. Nah, ini kalau kita menggunakan semilog. Sama, tetap pengolahannya adalah view, kemudian residual diagnostic, kemudian lari ke histogram normality test. Seperti itu. Nah, kalau dia double log bagaimana? Kalau dia double log, berarti kedua-duanya dilogin. Berarti log, buka kurung, PR, kemudian tutup kurung. Si BG-nya juga seperti itu, log, buka kurung, BG, tutup kurung. C jangan dilogin ya, karena C itu adalah konstanta ya. Nah, tinggal kita okekan. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini kan kelihatan ya, log PR sebagai dependent variable dan log BG sebagai independent variable. Nah, caranya sama, tetap view, kemudian residual dia diagnostik, kemudian lari ke histogram normality test seperti ini. Ini kalau dia double log ya. Nah, seperti itulah pengolahan data dengan menggunakan uji normalitas. Dan jika data tidak normal, bagaimana pengobatannya di dalam eViews, itu bisa langsung kita masukin dengan penggunaan semilog tanpa kita harus menghitung di luar
ya, tanpa kita harus menggunakan Excel untuk menghitung log dari variabel X kita ataupun log dari variabel Y kita. Kita langsung klik aja log, itu otomatis EViews akan melogkan sendiri dan kita langsung tinggal mengolah data. Sekarang sudah mudah dengan bantuan aplikasi-aplikasi pengolahan data. Salah satunya adalah penggunaan dengan EViews, ya, seperti itu. Inilah hal yang simpel dari EViews dalam penggunaan uji normalitas. Nah, diharapkan teman-teman bisa mempraktekannya dengan data-data yang teman-teman sudah simpan sebelumnya, ya. Terima kasih. Kita lanjutkan materi kita di minggu depan untuk materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.